puji Tuhan kita masih dikasih kesempatan sama Tuhan, kita masih diberikan ya kalau mau dibilang kesehatan, mungkin, saat ini mungkin ada yang mungkin kurang baik, bukan hanya uang, tapi mungkin bukan hanya kesehatan, tapi mungkin uang dan banyak masalah yang kita hadapi, tapi, kita tetap, percaya bahwa di dalam kesesakan pun Tuhan selalu menyertai kita. Oke, biar kita selalu dalam lingkungannya Tuhan, di dalam hadiratnya Tuhan, selalu berpegang teguh dan berpengharapan hanya sama Tuhan. Kita mau mulai, ibadah kita pada sore hari ini, kita mau angkat satu pujian, Dari Semula. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Sekali lagi kita akan pujian ini. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau angkat pujian ini. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana yang indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah
hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Kita mau sembah Dia. Kita mengagungkan Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, apa yang Kau buat Tuhan, semuanya baik bagi kami. Semuanya baik Tuhan. Kau Allah yang mengasihi kami. Kau Allah kami. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat cinta-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Terbukti Tuhan buat kami. Kami bisa ada Tuhan. Kami bisa merasakan Tuhan cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mulai ibadah YOC kami Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati. Kiranya Tuhan kami semua yang ada dapat diberkati ya Tuhan Yesus. Kami dapat lebih tenang Tuhan. Kami dapat bersyukur Tuhan. Kami dapat bersukacita Tuhan. Sebab kami punya Allah. Allah yang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke. Kita mau mengagungkan nama Tuhan. Kita minggu lalu kita mendengarkan firman Tuhan tentang harus bersukacita. Walaupun dalam kondisi saat ini yang kalau di luar Tuhan ya kacau ya, banyak pikiran yang sudah mulai letih lesu dan membuat kita kayak lemas, tak berdaya. Tapi saya pribadi sendiri sangat diberkati oleh Tuhan lewat firman Tuhan yang kemarin disampaikan bahwa dalam situasi ini Tuhan mengajarkan kita untuk harus tetap bersukacita. Nah, kalau kita selalu bersukacita berarti kita memiliki kalau kita sudah bersukacita berarti kita akan menjadi sehat ya. Karena sebab diberitakan oleh firman Tuhan bahwa hati yang gembira itu adalah obat. Untuk sekarang ini ya, obat yang paling manjur adalah hati yang gembira. Oleh sebab itu saya undang kita semua untuk tetap bersukacita. Kita mau angkat pujian, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, memujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi, sungai
mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebelum kita lanjut lagi, coba saya mau lihat wajah-wajah yang bersukacita. Boleh berikan senyumnya. Haleluya. Kita angkat pujian sekali lagi ya dengan sukacita ya. Kita mau buktikan sama dunia bahwa Tuhanlah yang mampu memberikan sukacita atas hidup kita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari menari. Ku menari dan bersuka, memujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Amin. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, saya mau berikan kesempatan buat teman-teman semua yang mungkin dalam satu minggu ini merasakan bahwa betul-betul penyertaan Tuhan ada dalam hidupnya. Mungkin ada, saya boleh kasih kesempatan 10 menit deh paling lama, kalau ada. Mungkin Kak Yusi, Selfie, ada? Oke, kalau mungkin tidak ada, mungkin minggu depan ada ya. Bisa membagikan bagi kita semua kesaksian-kesaksian yang diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian lingkupiku. Sekali lagi lingkupiku. Akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja
pujian kami Tuhan. Sekali lagi kita makan pujian ini. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau ada. Saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau ada. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Ku tenang sebab kau Allah. Pujian ini menjadi doa kami Tuhan. Kami akan terbang Tuhan tinggi di atas badai hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kau selalu melingkupi kami. Kau yang selalu menjaga kami. Firman-Mu berkata bahwa Engkau akan menyertai kami sampai akhir zaman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu yang begitu besar bagi kami. Tuhan, saat ini kami mau Tuhan. Kami rindu, kami siap Tuhan untuk diajar Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan Tuhan, kami dapat menerimanya dengan sukacita dan dapat kami lakukan ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baik, shalom semua. Aduh, Shalom. saya deg-degan nih. Ada Tony. Saya Tenang Bu, grogi. ada Ko William di sini. Oh iya benar-benar. Iya. Iya, saya nggak akan panjang-panjang sharing yang akan saya bagikan sore hari ini. Yang tema yang saya ambil sebenarnya nggak beda jauh dari Ko William nih. Waktu Ko William 2 minggu yang lalu membagikan tentang intinya sama sih. Kalau saya kan diubah dalam hadiratnya tentang mengalami Tuhan juga gitu. Saya hampir sama Ko William, makanya aduh, saat ini Ko William sama saya. Jadi saat ini dari tema itu ayat yang akan saya bacakan, saya ambil dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan ya. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang,
tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, ayat di atas pesan yang bisa kita ambil bahwa ayat di atas mengingatkan bahwa kita hidup pada akhir zaman. Benar, secara nggak sadar kita hidup pada akhir zaman. Kenapa? Kita lihat bahwa di akhir zaman sifat-sifat manusia seperti yang tadi dikatakan menyombongkan diri, terus mereka berontak terhadap orang tua, mereka cinta uang, di ayat yang 2 sampai ayat ke-4 ini ada semua di situ. Dan kabar buruknya, sifat-sifat jelek ini di ayat ini dilakukan sama mereka yang beribadah. Nanti ya, di ayat kelima dikatakan bahwa secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Jadi bukan orang yang nggak beragama, mereka beribadah gitu. Tapi sifat mereka masih seperti itu, keadaan mereka, hidup mereka masih seperti itu gitu. Mengapa sih? Mengapa mereka masih seperti itu padahal mereka beribadah? Nah, ini pertanyaannya gitu. Karena dikatakan di sini mereka beribadah hanya secara lahiriah. Oke, mereka beribadah kayak kita. Kita tahu jadwalnya kita ibadah. Minggu kita ibadah, ayo ibadah. Kita pelayanan, ayo kita pelayanan. Kita ibadah youth seperti ini. Oh, jam 5 sore kita mandi, yuk kita ibadah, kita youth. Iya, cuma mereka menjalankan ibadah mereka hanya secara lahiriah saja. Jadi mengapa mereka masih dengan sifat seperti itu? Padahal dikatakan bahwa pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Sebenarnya pada ibadah itu ada kekuatannya, tapi mereka memungkiri itu bahwa ketika kita beribadah harusnya ada perubahan dalam hidup kita. Gitu. Jadi kenapa sih dikatakan dalam ibadah itu ada perubahan? Karena harusnya dalam kita beribadah kita itu berjumpa dengan Yesus. Gitu. Karena pada saat kita mengalami Tuhan, sama kayak yang Ko William 2 minggu lalu beritakan, sampaikan bahwa ketika kita mengalami Tuhan dalam hadiratnya, pasti kita akan dipulihkan, pasti kita akan berubah. Nah, masalahnya sekarang ini banyak dari kita, apalagi dalam masa sukar seperti ini, kita ibadah hanya bisa seperti ini. Mendengar, kadang-kadang jujur kadang saya juga suka menyepelekan dalam arti ya udah ibadah gitu, tanpa kita mengambil bahwa ini bukan ibadah biasa loh, ini hitungannya hubungan kita sama Tuhan sendiri gitu. Nah, banyak orang yang seperti itu. Kenapa jadinya orang masih mempunyai sifat yang tidak baik seperti yang Alkitab tadi katakan. Padahal mereka beribadah, mereka tidak berubah gitu, karena mereka tidak masuk dalam hadirat Tuhan, mereka tidak mengalami Tuhan gitu. Mungkin ya yang sama tadi saya katakan, kita melayani Tuhan, iya. Kita beribadah, kita berapa tahun ikut Tuhan, dari kecil, dari lahir bahkan sampai sekarang kita ikut Tuhan, tapi nggak ada perubahan dalam hidup kita. Ya udah, kita yang berbohong tetap berbohong, kita yang suka ngelawan orang tua tetap ngelawan orang tua gitu. Itu apa artinya gitu? Jadi di Alkitab dikatakan bahwa mereka yang mempunyai sifat-sifat jelek itu adalah mereka yang beribadah gitu. Dan sekarang saya mau ambil 3 contoh tokoh dalam Alkitab yang dimana ketika dia mengalami Tuhan, ketika dia bertemu dengan Tuhan, hidup mereka diubahkan, hidup mereka berubah gitu. Ya, sebenarnya banyak tokoh-tokoh Alkitab yang ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup mereka berubah. Saya akan mengambil 3 contoh aja. Yang pertama, Daniel. Saya akan bacakan, saya ambil Daniel dari Daniel 10 ayat 1 sampai 9. Saya bacakan ya. Pada tahun ketiga, judulnya penglihatan Daniel di tepi sungai Tigris. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, Raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belteshazzar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicangkanyalah firman itu dan diperhatikannyalah penglihatan itu.
Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan. Daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, kuangkat mukaku lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufaz, tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Tapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar, sehingga mereka lari bersembunyi. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu ku dengar suara ucapnya, dan ketika aku mendengar suara ucapnya itu, jatuh pingsanlah aku tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Nah, dalam kisah Daniel ini, kita tahu ceritanya Daniel. Daniel itu, kalau saya cari-cari kisah Daniel itu adalah orang terhormat. Daniel dikatakan Daniel juga keturunan bangsawan. Daniel itu bukan orang yang biasa-biasa hitungannya. Daniel itu selalu mempunyai posisi yang penting gitu. Bahkan di dalam kisahnya Daniel dalam pemerintahan pada waktu itu, setiap pergantian raja sampai 5 kali raja, Daniel itu selalu mendapat posisi yang penting. Dia menjadi pelayan raja langsung gitu. Misalnya seperti itu. Dan dikatakan di situ Daniel waktu itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia mengalami encounter, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di situ Daniel melihat kemuliaan Tuhan dan ada perubahan dalam hidup Daniel. Di situ Daniel menyadari bahwa apa yang dia punyai, kehormatan, yang dia punyai, jabatan, itu nggak ada apa-apanya gitu. Kedudukannya, semua yang dia punya itu nggak ada apa-apanya. Dia bisa sadar, orang yang mempunyai kedudukan seperti itu bisa merendahkan dirinya, dan dia menyadari bahwa dia bukan apa-apa ketika dia bertemu dengan Tuhan, ketika dia mengalami encounter, perjumpaan dengan Tuhan. Gitu. Kalau boleh saya saksikan, saya bersyukur di masa ketika saya masih sekolah, istilahnya masih muda sih sekarang ya. Tapi ketika saya masih sekolah, hitungannya saya ditangkap sama Tuhan. Saya ditemukan sama Tuhan, dan kehidupan saya bisa berubah 180 derajat. Kadang kalau berpikir kita aneh ya. Ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, Tuhan bisa mengubahkan kita bahkan 180 derajat. 180 derajat itu dari depan sampai ke belakang, bukan 360 ya, terus balik lagi, enggak. Tapi 180 derajat. Gitu. Ketika sekolah, dulu saya anaknya parah, suka nyontek gitu. Iya benar, saya parah suka nyontek, dan saya jago kalau suruh nyontek. Iya, karena saya khawatir nanti nilai saya jelek, saya khawatir saya kagak bisa mikir, saya khawatir nanti saya nggak lulus. Banyak kekhawatiran saya waktu itu. Dan suatu ketika saya ditemukan, ditangkap sama Tuhan, saya ada seseorang yang Tuhan kirim buat akhirnya saya bertobat, saya terima Tuhan. Di situ saya bisa mengakui semua dosa yang saya lakukan. Saya bisa dengan mulut saya berdoa dan hancur hati, dan saya mengakui kesalahan saya, dosa-dosa saya, dan benar Tuhan ubahkan 180 derajat. Benar-benar saya nggak berani lagi yang namanya nyontek. Benar-benar sampai teman-teman di sekolah pas waktu ulangan udah mulai colek-colek nih. Ya sih, biasa kita kompak-kompakan lah begitu. Tapi benar-benar nggak mau, saya yang pura-pura tidur, pura-pura apa, dan mereka mulai, Yusi sekarang gini. Tapi bukan kekuatan saya ya, tapi saya percaya Tuhan yang memampukan saya saat saya benar mau mengejar hadirat Tuhan. Tuhan memampukan saya untuk saya boleh benar-benar melakukan yang terbaik buat Tuhan gitu. Dan saya benar-benar nggak mau nyontek, dan apa yang Tuhan buat saya itu juga aneh gitu. Kekhawatiran saya mengenai saya nilainya jelek. Pas dulu saya nyontek, saya nggak pernah, nilai saya malah nggak pernah bagus, saya nggak pernah masuk 10 besar.
Tapi ketika saya nggak nyontek, ketika saya udah terima Tuhan Yesus dan saya berubah hidup saya, ketika saya ditangkap Tuhan, justru ketika saya nggak nyontek, saya bisa selalu peringkat 1-2, 1-2. Itu yang saya heran gitu. Jadi benar-benar Tuhan itu ubahkan ketika kita mendapatkan Tuhan, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup kita pasti berubah. Kita benar-benar mengalami Tuhan ya. Makanya dalam setiap ibadah gini kita memang harus benar-benar siapkan hati kita gitu. Karena melalui firman gini pun kalau saat kita benar-benar menyiapkan hati kita untuk kita mau diubahkan Tuhan, kita pasti bisa berubah gitu. Oke, itu yang pertama ya. Kita belajar dari Daniel. Terus yang kedua ada satu lagi tokoh Alkitab bernama Yesaya. Ada dalam Yesaya, saya membacakan dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 5. Ini saya bacakan Yesaya 6 ayat 1 sampai 5. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, dan 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk layang-layang. Dan mereka suruh kepada seseorang, katanya, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Nah, di sini Yesaya juga seperti itu. Yesaya bisa dikatakan, nanti boleh tanya mungkin Ko Tony benar apa enggak, Yesaya adalah nabi yang berpaling pengaruh di dalam Alkitab di antara nabi-nabi yang lain gitu. Karena Yesaya itu adalah nabi yang dipilih oleh Allah. Bahkan Yesaya dikasih julukan nabi penyambung lidah Allah gitu. Dia penyambung lidah Allah. Dan ketika dia dikatakan Yesaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia sadar akan kesalahannya gitu. Dia bisa rendah hati mengakui bahwa dia dan bangsanya adalah yang najis bibir. Dikatakan tadi di ayat 5 gitu. Dia ketika dia mau menerima koreksi dari Allah, dia mau dengan rendah hati mengakui bahwa dirinya salah. Saat dia ada dalam hadirat Allah, dia bisa mengakui semuanya itu, bisa dengan rendah hati gitu kan, mengakui dan menerima koreksi dari Allah. Maka setelah Yesaya bertemu dengan hadirat Allah, bertemu dengan Allah pakai Yesaya luar biasa gitu. Yesaya dipakai Allah secara luar biasa karena dia mau mengakui bahwa dia banyak kesalahan gitu. Apalagi dia bangsa di hadapan Allah itu bangsanya punya banyak dosa gitu. Seperti itu. Itu yang kedua ya. Yang pertama Daniel, yang kedua Yesaya, yang ketiga kita mau belajar dari Ayub. Nah, pasti pada tahulah kisah Ayub ini ya. Coba saya bacakan dari Ayub 42. Ayub 42 ayat 5 dan 6. Ayub 42 ayat 5 dan 6 saya bacakan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Tuh, di sini juga dikatakan Ayub bertemu dengan Tuhan sendiri, dengan mataku sendiri, aku bertemu dengan engkau. Pasti pada kisahnya Ayub. Seperti apakah Ayub? Ayub adalah orang yang saleh, benar ya. Dia jujur, dia takut akan Allah, bahkan dia orang yang diberkatin Tuhan, luar biasa dia diberkati Tuhan, gitu. Bahkan pada zamannya dia dikatakan orang yang terkaya dari semua orang, itulah Ayub. Sampai pada suatu ketika Tuhan izinkan Ayub kehilangan semuanya, habis-habisan istilahnya, sampai dia sakit juga gitu kan, pasti tahu semua. Dan di situ di ayat-ayat sebelumnya kata bahwa dalam kesusahannya Ayub hancur hati, dia membuat puisi gitu kan, dia sampai mengutuki hari kelahirannya gitu. Dia mengutarakan keluh kesahnya, dia mengutarakan penderitaannya gitu. Tetapi Tuhan jawab nggak? Tuhan nggak jawab
Tuhan diem aja. Ya kenapa? Karena ada sesuatu yang Tuhan mau tunjukkan ke Ayub gitu. Sampai pada suatu ketika Tuhan menjawab dengan Ayub ngelihat sendiri Tuhan gitu. Dan ketika Ayub berjumpa dengan Tuhan, dia menyesali semua yang telah dia lakukan, kata-kata dia, maksudnya ungkapan isi hatinya yang dulu dia katakan ke Tuhan, dia itu menyesal gitu, menyesal. Padahal Tuhan ada sesuatu yang kenapa Tuhan buat Ayub seperti itu sampai habis semua, karena Tuhan ada sesuatu yang Tuhan mau buat ke hidup dia gitu. Tapi ketika Ayub bertemu dengan Tuhan, ketika Ayub menyadari kesalahannya, apa yang terjadi? Tuhan pulihkan Ayub gitu. Bahkan 2 kali lipat Tuhan balikin ke Ayub dari yang dulu hilang, yang pokoknya semuanya hilang dibalikin ke Ayub 2 kali lipat. Bayangin aja gitu. Kita aja kadang susah ya kita bayangin. Kalau kita, apalagi anak-anak zaman sekarang lah ya, kita gadget mah nomor 1 daripada dompet. Dompet ketinggalan nggak apa-apa. Kalau gadget ketinggalan pasti kita bela-belain pulang ya, daripada nggak bawa gadget, nggak bawa HP gitu. Coba kalau suatu ketika Tuhan izinkan HP kita rusak dan segala macam, wah kita bisa luar biasa marah-marahnya, kita bisa ngomel-ngomel, bisa stres, galau, apalah gitulah ya, gitu, seperti itu. Tapi di sini Ayub, karena dia ada dalam hadirat Tuhan, dia bisa menyadari bahwa di balik semua yang Tuhan perbuat dalam hidup dia waktu itu, karena kan emang itu Tuhan izinkan iblis menguji Ayub kan, dia menyadari bahwa Tuhan ada sesuatu rencana yang besar buat dia. Akhirnya ketika dia menyadari dan mohon ampun ke Tuhan, Tuhan balikin semuanya 2 kali lipat gitu. Kalau boleh bersaksi, saya juga maksudnya dalam kehidupan saya pernah mengalami hal seperti ini, walaupun nggak seperti Ayub, nggak harus kehilangan semuanya gitu, nggak semua kehilangan semuanya. Tapi sempat suatu kali keluarga saya, sebelum saya menikah, keluarga saya sempat harus kehilangan rumah, orang tua harus sempat kehilangan pekerjaan, dan kita harus menjadi kontraktor, yang istilahnya harus kontrak sono, kontrak sini, kontrak sono, kontrak sini gitu. Tapi saya bersyukur pada waktu itu ketika saya sudah bertemu sama Tuhan, ketika kehidupan saya sudah diubahkan, saya nggak pernah ngeluh. Jujur saya nggak pernah ngeluh, dan saya nggak pernah menanyakan. Ya mungkin dulu saya kayak seperti Ayub, berkeluh kesah sama Tuhan, cuma nggak menyalahkan Tuhan. Seperti apa juga nggak menyalahkan Tuhan. Di situ justru saya ketika dalam masalah itu justru saya lebih fokus ke Tuhan. Saya juga heran, saya lebih fokus ke Tuhan. Saya beruntung di masa muda saya bisa apa ya istilahnya, saya itu senang banget kalau disuruh ke gereja, senang banget kalau disuruh apa ya, apalagi anak-anak muda ya waktu itu, sampai doa alam jam 12 pun kita rame-rame, anak muda naik mobil bak, ayo kita rame-rame gitu, sama-sama gitu. Maksudnya saya mau tetap apa ya, kejar Tuhan gitu. Saya nggak memikir masalah saya mau kontrak rumah, pindah-pindah sana sini. Saya mah jalanin aja gitu ya, walaupun mungkin secara manusia kadang capek iya. Cuman ketika saya terus kejar hadirat Tuhan, Tuhan buat saya semakin tinggi. Dari perkara kecil, dari saya melayani hanya di doa malam waktu itu, di doa malam akhirnya saya ikut youth, dari youth kita diarahkan ikut melayani kan, di youth kita diarahkan ikut melayani. Waktu itu kalau dulu dalam saya ibadah di gereja, karena gereja ya katakan besar, jadi seleksi ketat, itu pun harus saya ikutin. Saya mau capek, saya mau apa saya ikutin, padahal seleksinya ketat sekali, yang benar-benar capek, benar-benar luar biasa gitu. Tapi saya tetap ikutin, saya memang benar-benar pengen melayani. Itu yang saya kejar terus gitu. Sampai saya dipimpin menjadi PKS segala macam, dan saya lewati itu tanpa, ya udah, sampai kadang orang tua saya, udah sono tidur di gereja aja gitu, karena ke gereja daripada ke rumah gitu, pulang kerjaan ke gereja mungkin apa dan itu. Tapi
satu hal bahwa ketika kita bertemu Tuhan, ketika kita kejar hadirat Tuhan, pasti hidup kita akan diubahkan. Dan iya benar, ketika saya benar-benar serius sama Tuhan, habis-habisan sama Tuhan, Tuhan balikin semuanya, gitu. Nggak lama, ya berapa tahun lah, lumayan saya diproses Tuhan, lumayan berapa tahun, akhirnya Tuhan balikin. Tuhan berikan kami rumah, bahkan rumah dari yang lebih bagus dari yang sebelumnya. Kadang-kala kita nggak mikir gitu. Pas kita mikir-mikir, oh iya ya, dulu benar-benar kita habis-habisan gitu. Tapi ketika benar-benar kita mau dekat sama Tuhan, kita mau mengalami, kita mau dekat sama Tuhan, kita mau kejar hadirat Tuhan, Tuhan kembalikan semuanya gitu. Jadi saya nggak mau panjang-panjang firman ini, intinya saya mau ajak teman-teman semua untuk yuk kita kejar hadirat Allah. Jangan hanya kita beribadah, ya ibadah aja lah. Yang penting kita absen gitu. Yang penting kita ada. Yang penting sebenarnya ibadah. Kalau kita cuma ibadah seperti itu, apa ya? Nggak ada gunanya gitu. Makanya nggak ada faedahnya. Kita tetap aja ya udah biasa aja. Hidup kita kan seperti segitu-gitu aja gitu. Tapi ketika kita mau kejar hadirat Allah, pasti kita akan diubahkan. Hidup kita pasti akan berubah. Karena saya pernah mengalami itu dan semuanya emang benar gitu. Ketika kita kejar hadirat Tuhan, hidup kita berubah, benar-benar pasti berubah gitu. Ini aja firman yang mau saya bagikan. Kiranya kita mau sama-sama belajar. Kita mau sama-sama belajar biar kita mau menjadi anak-anak muda yang bisa dipakai Tuhan. Karena hari-hari ini susah, bener kan? Hari ini tuh berat, hari ini susah, dan hari besok pasti akan lebih susah. Tapi ketika kita nggak dekat sama Tuhan, kita nggak ngejar hadirat Tuhan, kita pasti akan lebih susah lagi. Sama yang kalian bilang tadi, kita akan pasti lebih susah lagi, gitu. Jadi kita sama-sama belajar. Saya juga terus belajar untuk terus kejar hadirat Tuhan supaya di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit kita boleh tetap setia melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami boleh bersyukur Tuhan buat firman Tuhan sore hari ini. Kami bersyukur kalau Engkau telah pilih kami dari awal Tuhan, dari semula Kau jadikan kami percaya ada rencana yang besar yang Kau berikan pada setiap kami, bahkan anak-anak muda-mudi di tempat ini. Mari Tuhan berikan kami hati yang boleh senantiasa rindu membukakan hati Tuhan, bahwa kami lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, yang hidup kami boleh diubahkan, hidup kami boleh berubah Tuhan, dan hidup kami menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Nah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan Kalia. Oke, baik, puji Tuhan. Pendatang baru. Si anak Semangat, Cayo. Telat. Telat ya, datangnya telat ya. Hai Hasael. Kita mau gebrak anak-anak muda nih, ya. Telat. Oke, terima kasih kami dari pengurus YOC, berterima kasih kepada Kak Yusi. Kiranya Tuhan berkati selalu ya kehidupan Kak Yusi lebih lagi, dan kita semua juga diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih ya. Selamat bergabung Cirini. Biarlah semangatnya bisa menular ke kita semua. Amin. Selamat bergabung, Kawani juga tadi udah bergabung. Pengumumannya minggu depan kita masih tetap ibadah online jam 5 sore. Kak Arini kalau punya teman boleh diundang. Hari saya ABG Ci. Kalau impian saya nih ya, bukan impian sih, cita-citanya. Maksudnya gini, kalau benar-benar nih nanti anak-anak muda ini, remaja bisa ibadah online, ibadah ketemu muka. Saya pengen ibadahnya itu tuh nggak kayak ibadah yang monoton, yang diem aja.
Saya nggak mau. Saya maunya loncat semua. Mantap. Amin, amin. Itu juga yang kita harap. Kalau udah loncat-loncat. Nah. Lagi naik kelas. Berarti kayak gini, Kenapa itu tidur? anggota yang ada mungkin PR satu orang nih, minggu depan minimal undang satu teman. Bisa nggak? Jadi saya pengen, jadi saya pengen nanti kalau misalkan udah benar-benar ketemu, di ibadahnya itu nggak ditetapkan dengan waktu juga, maksudnya taruhlah dengan waktu, tapi ibadahnya lebih banyak pujian, penyembahan, mengalir gitu. Jadinya semangat terus. Jadi maunya tuh nggak yang tepuk tangan doang, diem gitu. Semuanya loncat. Pokoknya ungkapin semuanya kesukaan kita sama Tuhan gitu aja. Itu aja saya. Semangat Ji, semangat. Sangat. Soalnya dulu nih saya dari lantai waktu di Gelora Bung Karno, dari lantai atas waktu ada acara gereja turun ke bawah semua kan, suruh turun semua, suruh loncat. Saya dari atas tuh turun ke bawah Sama Ci, sama, gue juga gitu. Oke, dibilangnya seperti Daud menari kan, orang bilang kita nari ini seperti orang gila, tetapi kita menari ini kan nama Tuhan gitu. Sampai kupu Jadi ya. anak muda-muda sekarang nggak usah malu-malu, nggak perlu malu, nggak perlu gengsi, nggak perlu apa, tunjukin kalau kita ini anak Tuhan, ya nggak, asik. Biarlah api yang ada semakin menyala ya, Cirini, dan kita seperti Kalau loncat-loncat nih, ntar yang ada papanya kabur. Oke, masih ada yang mau ditambahkan selfie? Udah. Erika aja tawa, Erika. Erika apa kabar? Jawab. Baik, Ci. Ya, Erika tambah cantik deh. Ci. Makasih Ji. Heboh. Itu aja ya, selfie. Ya itu aja. Doa. Jadi bisa nggak sih? Bisa nggak minggu depan satu orang ditugasin bawa satu teman nih? Boleh. Bisa, pasti bisa. Kayak gitu, bukannya bisa atau nggak bisa ya. Jadi kayak kita memaksakan diri gitu. Soalnya kan keadaannya juga masih kayak gini. Lain kalau kita datang ketemu langsung ya, beda. Dia bisa berinteraksi dengan yang lain. Kalau melalui online gini kayaknya lebih sulit, lebih susah. Gitu. Ya itu pikiran kita. Tapi yang penting kita mau usaha. Syukur-syukur kalau memang bisa dibawa dan diajak. Tapi kalau enggak ya jangan dipaksakan karena hanya untuk gue mau mamer nih, gue bawa 1 jiwa nih, nggak bisa kayak gitu. Maksudnya dari niat kita ya, kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan lah. Iya, pasti yang terbaik buat Tuhan juga bukan istilahnya. Gue mau ngunjukin nih sama teman-teman gue nih kalau gue bisa bawa 1 jiwa, nggak bisa begitu. sih. Oke, mungkin itu mulu. Itu siapa sih? Yang doa Tasya. Oke. Kakak nggak boleh klemer-klemer ya. Nggak boleh klemer-klemer nih anak muda nih. Siap. Siap, Ci, siap. Oh, ada Jet Li tuh, udah ada Jet Li tuh. Udah ada Jet Li tuh. Wow, gitu. Dukung doa terus ya, Ci. Ya, semangat. Oke. Jadi tiap Sabtu datang ya, ikut ya. Hah? Tiap Sabtu ikut, jadi pembina juga nih. Masuk Komsel, Biar Ci. dampingin Tino juga, biar dampingin Tino. Oh, kalau si Tino saya gebrak-gebrak itu di atas juga. Gebrak-gebrak. Ya, gebrak-gebrak. Oke, selanjutnya saya kasih kembalikan ke Kak siapa nih? Tasya. Oke, kita bersatu dalam doa ya. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini ya Bapak. Sebentar kami mau syukur karena
Engkau telah memberkati kami sehingga kami boleh beribadah pada hari ini ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Tuhan Kau memberkati untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap pekerjaan mereka, Tuhan Kau memberkati untuk setiap kerinduan mereka. Kiranya Tuhan Kau mendengar ya Bapa. Dan kiranya juga Tuhan sehingga firman-Mu pada hari ini bisa masuk ke dalam hati kami dan kami bisa melaksanakan firman-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk pandemi ini ya Bapak, kiranya Tuhan Kau memberkati sehingga pandemi ini cepat selesai juga ya Bapak, sehingga kami boleh bisa bertemu satu sama lain ya Bapak. Dan kiranya juga Tuhan kami berdoa khususnya untuk jemaat-jemaat yang atau hamba-hamba-Mu yang belum datang pada hari ini ya Bapak. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka sehingga mereka memiliki kerinduan untuk datang menyembah-Mu ya Bapak. Ya Bapak, sebentar kami akan berkat-Mu, kiranya Tuhan Kau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kami mengangkat kedua tangan kami dan kami menerima semua berkat dan kebaikan dari Tuhan dalam ibadah Youth of Christ pada hari ini. Kami percaya berkat-Mu inilah yang membuat hidup kami di dalam kasih dan karunia Tuhan. Terimalah berkat yang baru dari Bapa di surga, terimalah kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus dan juga penyertaan dari Allah Roh Kudus mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan setiap kita yang mau jadi berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih buat Kak Terima Yusi, kasih buat semuanya. Tasya. Terima kasih. Selamat makan. Mas Sayang juga, terima kasih Plan. Udah makan aja. Makan aja.